lebih sehat. Pak Surya bicara supaya polarisasi tidak menjadi komoditas politik. Anda meyakini bahwa polarisasi politik identitas tidak akan digunakan oleh orang-orang yang menjadi pendukungnya Mas Anies. Meskipun Mas Anies mungkin sudah punya komitmen ya tidak akan menggunakan cara-cara itu. Tapi bagaimana dengan pendukungnya, kan tidak bisa dikontrol Pak Surya. Siapa yang bisa menjamin itu? Okay. Tapi kita berupaya sepenuhnya. Sebaliknya kepada siapapun yang menghujat, pikiran-pikiran yang melakukan tuduhan politik identitas yang terus-menerus dijalankan oleh kelompok pendukung Anies Baswedan. Pertanyaan saya, sebenarnya nasionalisme mereka pada kadar yang seperti apa? Kalau mereka benar-benar sebagai nasionalisme sejati, maka runtutannya adalah toleransi. Itulah nasionalis sejati. Dia terbuka, dia memberikan toleransi. Bukan hanya berhenti pada hujatan. Bagaimana kita membangun bangsa ini? Aku orang nasionalis. Tapi prakteknya kita hanya berhenti pada sang penghujat. Kita paling benar, orang lain semua salah. Nasionalis model apa? Negeri ini menjerit dengan pikiran-pikiran seperti ini. Kita mau membangun politik kita dengan bangun kesadaran yang lebih sehat. Demokrasi kita yang lebih kuat. Agar pemimpin-pemimpin kita bukan hanya berhenti sebagai politisi. Dia lahir sebagai negarawan. Bangsa ini sayang. Dia inflasi politisi, tapi minus negarawan. Ini yang diperjuangkan Nasdem. Bisa saja semua orang salah persepsi terhadap pikiran-pikiran Nasdem. Bisa bilang Nasdem terjebak. Bisa bilang Nasdem sudah terjual pikiran-pikiran nasionalismenya. Berubah menjadi pengusung politik identitas. Pertanyaan, siapa mereka ketika negeri ini memanggil mereka? Pak Surya, Anda merasa kesulitan menghilangkan cap politik identitas dari seorang Anies Baswedan? Enggak juga. Okay. Berat iya, tapi hilang itu insya Allah bisa. Ketika praktek kenyataan itu yang ada. Referensi dirinya dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun di Jakarta. Itu memberikan, katakanlah, confident diri saya. Di beberapa survei Pak yang dirilis, elektabilitasnya Anies Baswedan itu cenderung menunjukkan penurunan. Nasdem nggak khawatir Pak? Kenapa kita harus khawatir? Ada fluktuasi yang biasa normal terjadi. Tapi ini angkanya turun terus Pak. Dan di beberapa daerah yang dulunya unggul, kemudian mengalami penurunan. Ini tidak mengkhawatirkan Ya, Pak? ada hikmahnya kalau dia dianggap turun. Tekanan terhadap Anies juga menurun. Anda merasakan itu juga? Bagus. Daripada dianggap tinggi terus. Ini juga harusnya bisa jadi referensi pemahaman bagi kita semuanya. Dianggap underdog itu kadang-kadang ada untungnya juga, ada baiknya. Tidak selalu yang dianggap sebagai alpha, yang superior, champions. Belum tentu. Bola masih bundar dan bulat. Dan ini sedang disepak satu sama lain. Salah-salah, ada pihak lawan yang bawa bola, nendang ke golnya sendiri. Kita kan nggak tahu. Biasa dalam pertandingan kadang-kadang detik-detik terakhir, dia salah. Biasa. Jadi itu bukan parameter kita deh. Tapi dalam pertemuan di Bukit Hambalang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto, ada percakapan empat mata antara Pak Surya dengan Pak Prabowo. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya Anies Baswedan gagal masuk putaran kedua, maka Nasdem dan juga Pak Surya akan mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo. Kenapa lebih memilih mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo yang dulu 2014 dan 2019 Bapak tidak dukung? Siapa yang bilang itu? Kami konfirmasi Pak, makanya. Coba tanya dulu, sama siapa konfirmasinya? Yang jelas, Prabowo kawan saya yang cukup lama. Satu, komitmen kami bersama. Persahabatan yang sudah baik dan terjaga selama ini. Harus bisa kita jaga lebih baik lagi dari sekarang dan ke depan. Kita masing-masing berkompetisi secara baik. Kita masing-masing membuat suasana pemilu yang cukup kondusif. Dan tidak tertutup kemungkinan
kita saling mendukung. Berarti itu betul ya Pak ya? Ya saling mendukung. Oke. Di putaran kedua kalau calon Bukan yang... putaran kedua ya, Oke. apa saja. Jadi pernyataan tadi pernah disampaikan Pak? Enggak juga, itu kan pembicaraan bukan pernyataan yang tertulis, Oke. terbuka untuk... Tapi itu bentuk dukungan lah ya, Ya. ke Pak Prabowo sebagai kawan Pak lama. Prabowo pun diam-diam dukung saya. Oke. Kan saya tidak bisa utarakan apa permintaan Pak Prabowo juga pada saya. Oke. Beberapa kali media mengetahui pertemuan Anda dengan Pak Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan. Bahkan yang paling baru hari ini Pak, di Wisma Nusantara, Pak Surya makan siang dengan Pak Luhut. Yang kami dapat informasi, Pak Luhut mencoba merayu Pak Surya untuk mendukung Pak Prabowo. Atau justru malah sebaliknya, Pak Surya meyakinkan Pak Luhut untuk mendukung Anies. Komunikasi dalam pertemanan, itu saya bilang modal, networking. Bagaimana kita saling melengkapi, saling bertukar informasi, saling menguatkan hati kita. Itu jauh lebih baik. Hal-hal yang ruwet kita anggap mungkin karena kemampuan komunikasi batin yang masih terjaga baik, itu bisa kita bikin mudah. Jadi betapa pentingnya komunikasi batin tadi, itu yang nggak boleh retak. Dari pertemuan demi pertemuan yang ada, kita selalu bertukar pikiran terhadap masalah-masalah berbagai hal, wacana yang ada. Seperti tadi siang juga demikian. Nggak lah, kalau memang spesial Pak Luhut merayu saya untuk ini, nggak ada juga. Bapak meyakinkan Pak Luhut? Nggak juga. Enggak. Ada standing order kami masing-masing yang saling menghargai. Jadi Pak Luhut dengan pilihannya, ya. Bapak dengan jalan pilihan Ya. Bapak? Saya belum tahu pilihan Pak Luhut. Pilih Ganjar atau pilih Prabowo atau pilih Anies. Okay. Ya, pilih Anies nampaknya berat lah ya. Tapi entah Ganjar apa Prabowo saya belum tahu. Kenapa Bapak bilang Pak Luhut berat pilih Anies? Berat ini ya, sampai hari ini, besok kan belum tahu. Jadi Bapak dalam rangka meyakinkan supaya tidak menjadi berat? Ya itu apa adanya ya. Tapi saya belum tahu juga Pak Luhut sudah firm pilih Bapak Prabowo atau pilih Pak Ganjar. Okay. Belum. Nah, saya pikir itu biarkanlah itu ada dalam pikirannya dan keputusannya. Mas. Tadi pada saat selesai pertemuan Pak Luhut sempat menyatakan kepada wartawan, memberikan saran nama cawapres untuk Anies Baswedan kepada Pak Surya. Betul Pak? Siapa yang bilang? Pak Luhut langsung. Ada pernyataan resmi dari Pak Luhut bahwa pada saat pertemuan dengan Pak Surya, saya memberikan saran soal nama cawapres untuk Anies Baswedan. Karena Pak Surya bertanya, kira-kira siapa sosok yang cocok. Betul ya Pak ya? Ya, dalam pembicaraan cawapres ada kita singgung tadi. Ya, berbagai macam wacana sudah dibicarakan, tapi belum membicarakan apa kesepakatan, tidak ada itu. Oke. Nama-nama yang diajukan Pak Luhut? Belum ada juga. Oke. Nama-nama yang diajukan Pak Luhut masuk nggak Pak dari nama-nama yang beredar di publik saat ini sebagai kandidat cawapresnya Anies? Ya justru Pak Luhut juga bertanya pada saya bilang apa yang baik menurut Pak Luhut? Okay. Pak Luhut memberikan kriteria. Pak Luhut memberikan kriteria mungkin yang cocok buat Mas Anies seperti apa? Apakah harus dari Indonesia Timur seperti yang dibilang oleh beberapa pihak, atau mungkin dari tokoh NU yang kuat di Jawa Timur, atau mungkin dari background muda ataupun senior? Pak Luhut memberikan kriteria itu nggak Pak? Belum. Okay. Belum tahap. Tapi ada nama-namanya ya Pak ya? Belum juga. Tapi kan beliau memberikan saran nama-nama Pak. Belum ada itu. Oke Pak, kalau Bapak nggak mau buka namanya, berapa nama tadi yang disebutkan oleh Pak? Nggak ada juga. Oke. Nggak ada spesifik. Ya. Ini sesungguhnya belum. Oke. Tapi justru barangkali saya menyatakan, mungkin bagus kalau Anda bisa memberikan kontribusi nama, saya bilang. Kan bagus juga. Nah, kalau itu saja dia bisa mampu memberikan kontribusi nama, itu berarti sudah ada empati, sudah bagus. Ya. Itu kan bagus. Nah, tapi itu belum. Nah, dan saya bisa pahamin itu belum ada. Jadi kalau dari apa yang disampaikan oleh Pak Surya, empati yang muncul dari Pak Luhut kepada Mas Anies itu berarti Pak Surya selama pertemuan memang dalam rangka meyakinkan Pak Luhut untuk bisa menerima Anies begitu? Saya tidak menyatakan itu. Okay. Saya melihat masalahnya ya, mungkin Pak Luhut bersama saya ini melihat sebagai teman yang cukup lama. Dan sekaligus sama-sama yang paling merasa dekat mendampingin Presiden Jokowi. Okay. Jadi Anda bisa simpulkan sendiri.
Tentu karena masing-masing merasa punya kedekatan khusus, itu harus saya katakan, dengan Presiden Jokowi ini. Pasti ada kegalauan sedikit barangkali di hatinya.